Sekali lagi, selamat Natal Bapak Ibu, saudari, anak-anak. Selamat Natal. Selamat Natal loyo amat ya. Udah pada sarapan belum sih? Udah. Yang belum sarapan nanti makan di rumah masing-masing ya. Oke, Bapak Ibu, sebelum memasuki Natal, di dalam kalender gerejawi kita mengenal yang namanya minggu-minggu Advent. Kita sudah melewati itu. Yang terakhir itu minggu Advent keempat kemarin, tanggal 24 Desember. 4 minggu Advent sudah kita jalani mulai dari tanggal 3 Desember. Nah, tahun depan, tahun 2024 kita cek nanti itu mulainya tanggal berapa. Tetapi tentu bukan tanpa alasan. Bukan cuman sekedar ada minggu ini minggu Advent 1, minggu ini minggu Advent 2 dan seterusnya. Bukan. Tradisi gereja mempersiapkan itu semua dalam proyek pembinaan iman, spiritualitas bagi warga jemaat. Menyiapkan diri, menyiapkan hati, memaknai kehadiran Tuhan Yesus di peristiwa Natal. Jadi proyeknya begitu, ada rangkaian dulu nih. Jadi nggak ujuk-ujuk tiba-tiba blak, wah lahir, tiba-tiba pesta, tiba-tiba meriah, enggak. Ada ceritanya di belakangnya. Minggu Advent pertama itu dimaknai sebagai suasana pertobatan. Menyadari kelemahan kita yang penuh dengan dosa, salah. Suasananya suasana khusyuk. Warnanya warna ungu. Sekali lagi sebagai tanda pertobatan, penyesalan diri. Lanjut ke minggu Advent yang kedua. Dimaknai sebagai masa-masa persiapan lebih mendekat lagi. Persiapan apa? Persiapan baju baru? Bukan. Persiapan makanan baru? Nggak ada makanan baru, tiap hari makanan baru sih ya. Kalau nggak makanan baru, makan basi ntar ya. Bukan itu juga. Tapi lebih dalam lagi ke persiapan hati kita, persiapan batin kita. Kita memasuki suasana kesahajaan, kesederhanaan. Suasana batin itu yang dilatihkan. Kalau dalam beberapa kelompok, dari minggu Advent pertama sampai dengan minggu Advent kedua, itu ada yang mengisinya dengan puasa. Pertobatan dilanjutkan dengan persiapan. Ada puasa di situ. Berapa tradisi melakukannya. Sesudah persiapan, sesudah 2 minggu itu menggunakan lilin warna ungu, warna liturginya warna ungu, lalu masuk minggu Advent yang ketiga, beda sendiri. Ada yang ingat warnanya minggu Advent ketiga? Pink. Wah. Kesukacitaan. Gaudete dalam bahasa Latinnya. Sukacita. Tapi sukacitanya itu diawali oleh minggu Advent yang kedua tadi. Persiapan dalam kesederhanaan. Persiapan dalam kesahajaan. Sehingga sukacitanya adalah sukacita di dalam kesederhanaan. Proyeknya begitu. Suasana batin, suasana hati yang lebih melihat ke dalam diri. Aku menyambut Tuhan dengan cara bagaimana? Dengan cara sederhana. Sebagaimana Kristus Yesus juga hadir dalam kesederhanaan. Saya pikir kita semua tahu tentang itu. Dalam segala keterbatasan. Lalu ditutup minggu Advent yang keempat, yang dimaknai sebagai kurban. Kita hadir di dalam kebaktian, kita memaknai minggu Advent keempat itu sebagai cara kita berkurban kepada Allah. Maka semangat yang dibawanya itu adalah memberi, give. Dan ini menjadi pembelajaran iman yang luar biasa buat kita. Kalau banyak orang mendekati Natal berharap, oh ya nanti saya akan dapat kado. Oh ya nanti di Natal saya akan mendapatkan makanan yang lezat.
enak, yang mungkin hanya akan didapat setahun sekali. Bisa jadi gitu kan ya. Oh, nanti saya pada peristiwa Natal akan mendapatkan santunan. Ada juga yang berpikir begitu. Tetapi di minggu Advent yang keempat kita justru belajar menyambut Natal. Kita membawa batin kita, membawa hati kita untuk memberi, berkurban. Semangat itu sebetulnya muncul Bapak Ibu di kalangan orang-orang yang hadir pula dalam kelahiran Yesus. Salah satu yang paling jelas itu adalah orang-orang Majus yang datang membawa kurban persembahan. Apa aja yang dibawa Bapak Ibu? Angpau, dodol, bukan ya? Emas, kemenyan, dan mur. Masing-masing punya makna. Emas sebagai simbol dari kemurnian, kemuliaan. Kemenyan sebagai simbol keabadian, karena biasanya kemenyan dipakai untuk mengawetkan sesuatu, mengawetkan dengan asapnya. Sekaligus juga membawa keharuman, menebarkan keharuman, supaya anak yang dilahirkan ini besar menjadi membawa nama harum bagi seluruh dunia. Dan kemenyan, kemenyan udah tadi ya, mur, minyak mur. Itu juga membawa keharuman, kemuliaan. Dan biasanya dalam tradisi para Majus, 3 simbol ini jarang diberikan secara bersamaan. Tapi 3 simbol ini diberikan secara bersamaan oleh mereka karena memang mereka melihat bahwa anak yang dilahirkan ini spesial. Mereka datang membawa sesuatu sebagai persembahan. Itulah kurbannya, Bapak Ibu. Jadi 4 minggu Advent yang sudah kita lewati, lalu sekarang berujung di hari ini peristiwa Natal, itu menjadi pengantar. Ketika kita masuk dalam suasana kesukacita, kegembiraan ini, kita tidak melupakan kesahajaan, kesederhanaan, dan membawa sesuatu kepada Tuhan sebagai kurban. Hari ini Bapak Ibu, kita mau belajar darinya. Peristiwa Natal ini menjadi kesempatan kita juga lahir bersama dengan Yesus, lahir dalam kesederhanaan. Kita menjadi anak-anak yang akan terus bertumbuh besar, bahkan menghasilkan buah. Anak-anak yang tumbuh dalam kesederhanaan dan memiliki mental, spiritualitas yang kuat, batin yang kuat. Dan proses itu Bapak Ibu, dalam kehidupan berjemaat ini, itu sudah mulai, bukan sudah mulai sebetulnya, sudah dari tahun-tahun yang lalu pun, makna Natal sebagai memberi itu semakin kental. Dan tahun ini kita melihat pemberian lagi, dinyatakan lagi, dan kita boleh belajar dari anak-anak sekolah minggu lah yang mempersiapkan ini semua. Tepuk tangan dong buat anak-anak kita. Dari yang biasanya habis dikonsumsi, isinya dibuang, betul? Tapi dikumpulkan. Ada berapa ratus? Joy, ada berapa ratus? Tahu nggak Joy? Nggak ngitung. Bapak-bapak yang ikut membantu menyusunnya ngitung nggak ada berapa ratus? Nggak. Kalau gitu saya cukup bilang banyak. Bapak Ibu bisa bayangin anak-anak sekolah minggu dalam semangatnya di kelas-kelas sekolah minggu mempersiapkan, dan ini bukan sehari 2 hari loh Bapak Ibu. Berapa minggu, berapa bulan Joy? Ada 4 bulan? Dari bulan Juni ya? Betul ya, dari bulan Juni? Juni atau Juli? Saya sih ingat ya bulan apa Juli? Nggak tahu. Agnes ingat? Ada kira bulan pertengahan tahun ya kira-kira ya?
Ya, pertengahan tahun. Bayangin loh, kreasinya ini, persembahannya, dari kesederhanaan, dari yang dianggap sampah menjadi sesuatu karya yang kita bisa nikmati sekarang. Bapak Ibu bisa saja di dalam pikirannya, karya kayak gini aja, kita bisa bikin yang lebih bagus. Betul Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membeli pohon Natal yang harganya ratusan juta, bisa. Tapi apakah pernah melihat proses yang ada di baliknya? Orang seringkali hanya melihat tampilan tapi lupa pada prosesnya. Sama seperti Natal kita hari ini pun itu berproses sebelumnya. Dari minggu-minggu Advent berpuncak pada ini. Ini pembelajaran iman Bapak Ibu. Ini bukan hanya sekedar ditampilkan di hadapan Bapak Ibu sebagai hiasan, bukan. Ada sesuatu, ada pesan yang mau dibawa. Kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh, menghasilkan buah, berproses sehingga menghasilkan kualitas terbaik. Niscaya anak-anak yang mengumpulkan ini telah berproses membentuk mental spiritualitasnya secara baik. Orientasinya proses, bukan orientasi hasil. Kalau orientasi hasil, semua orang bisa melakukan dengan segala cara, halal ataupun tidak halal, hasilnya keren. Tapi kalau proses, itu gak akan berbohong pada hasilnya. Selalu ada hasil yang positif. Dan kita saat ini, di peristiwa Natal saat ini, kita belajar bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh dan menghasilkan buah. Ayat 12-13 berkata, namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi apa? Di teks Alkitab, anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita semua adalah anak-anak Allah. Kita semua yang percaya lahir bersama dengan Yesus Kristus dalam peristiwa Natal. Dan lahirnya itu lahir baru di batin kita Bapak Ibu. Lahir baru di suasana mental spiritualitas kita yang baru. Pakaian boleh baru, hiasan boleh baru, tapi harus diiringi juga dengan mental spiritualitas yang baru, hati yang baru, batin yang baru. Kalau Bapak Ibu hadir tiap Natal dengan segala sesuatu yang baru, perhiasan yang baru, pakaian yang baru, dan sebagainya, segala sesuatu yang baru, jangan istri yang baru atau suami yang baru juga, jangan. Tapi kalau tidak pernah dibarengi dengan hati dan batin yang baru, kita menjadi manusia-manusia lama Bapak Ibu, tetap lama. Tampilannya doang baru. Hari ini kita belajar bersama menjadi anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh dalam proses. Yang namanya bertumbuh itu berproses, enggak ujuk-ujuk. Kalau ujuk-ujuk itu namanya sulap. Kita tidak sedang disulap, kita sedang bertumbuh dalam proses. Semoga peristiwa Natal hari ini membuat kita terus menyadari keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan yang terus bertumbuh. Jalani proses itu dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin.